Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak peserta Matsama MTS Negeri 3 Jembrana yang berbahagia. Pada pagi hari ini, Ibu akan memberikan materi tentang anti diskriminasi. Namun sebelum Ibu melanjutkan materi, Ibu ucapkan selamat datang di MTS Negeri 3 Jembrana. Semoga kalian betah bersekolah di MTS Negeri 3 Jembrana sehingga nantinya menjadi siswa-siswi yang berprestasi, siswa-siswi yang mandiri, dan siswa-siswi yang berakhlakul karimah. Perkenalkan, nama Ibu Ahda SPD, Ibu guru di MTS Negeri 3 Jembrana mengajar bahasa Indonesia. Anak-anak, materi kita pada pagi hari ini adalah tentang anti diskriminasi. Jadi sebelum Ibu lanjutkan tentang bagaimana dan apa itu anti diskriminasi, Ibu jelaskan terlebih dahulu tentang diskriminasi itu tersebut. Diskriminasi adalah pembedaan perlakuan terhadap sesama warga negara. Kalau kita di sekolah berarti warga sekolah yang berdasarkan warna kulit, golongan, suku, ekonomi, agama, dan sebagainya. Ketika seseorang diperlakukan secara tidak adil karena hal tersebut, yaitu karakteristik suku, antar golongan, jenis kelamin, ras, agama, dan kepercayaan atau aliran tertentu, kondisi fisik, atau karakteristik lainnya, diduga orang tersebut atau tindakan tersebut merupakan tindakan diskriminasi. Diskriminasi dapat didefinisikan menjadi 3, yaitu ada penyebabnya, diantaranya jenis kelamin, ras, warna kulit, keyakinan agama, pendapat politik, kondisi fisik. Maksudnya di sini penyebab daripada diskriminasi itu disebabkan oleh hal-hal yang Ibu sebutkan tadi. Kemudian fakta yang terjadi apa daripada sikap diskriminasi itu adalah perbedaan, pastinya ada perbedaan perlakuan. Orang tersebut akan dikucilkan atau diabaikan. Nah, dampak daripada diskriminasi atau sifat diskriminasi adalah sama-sama merasakan perlakuan yang tidak adil. Diskriminasi dan kesetaraan adalah dua sisi uang logam yang sama. Maksudnya, diskriminasi adalah tidak ada kesetaraan. Jadi kalau orang memiliki sikap diskriminasi, berarti tidak ada kesetaraan, artinya tidak ada kesetaraan. Kemudian kalau kesetaraan berarti tidak ada diskriminasi. Nah, di sini ada kesempatan yang adil. Kesempatan atau kesetaraan yang adil bertujuan untuk memastikan seseorang memiliki peluang yang sama dalam mengembangkan potensi mereka semaksimal mungkin dan mengalokasikan waktu dan energi mereka untuk memperoleh penghargaan tinggi. Jadi siapapun itu, warga negara, warga sekolah itu berhak memiliki kesempatan yang adil. Yang kedua, berhak memiliki perlakuan yang adil. Artinya, bertujuan untuk memastikan seseorang diberi penghargaan sesuai kemampuan. Hal ini terkait dengan kondisi kerja, seperti hak atas upah dan keamanan pekerjaan. Kalau kalian di sekolah, berarti perlakuan yang adil itu wajib diberikan oleh siapapun, siswa dari manapun, dari golongan apapun, itu harus diperlakukan secara adil. Selanjutnya adalah macam-macam diskriminasi. Yang pertama ada diskriminasi langsung. Maksudnya perlakuan yang tidak adil yang diberikan atau perlakuan yang tidak adil yang ditunjukkan seperti perbedaan nyata antar teman atas dasar ras itu adalah suku, warna kulit, jenis kelamin atau alasan lain yang dilarang. Artinya kita membedakan teman atau melakukan sikap diskriminasi kepada teman yang berdasarkan warna kulit. Contoh, kita tidak mau berteman dengan orang yang berwarna kulit hitam atau jenis kelamin atau alasan-alasan lainnya. Kemudian yang kedua adalah diskriminasi tak langsung. Diskriminasi tak langsung artinya peraturan dan praktek yang tampak netral namun pada hakikatnya atau pada praktiknya menimbulkan kerugian terhadap mereka dari golongan, kemudian berdasarkan warna kulit atau berdasarkan jenis kelamin.
Kemudian adalah diskriminasi yang dilarang oleh agama dan dilarang oleh negara. Yang pertama, diskriminasi terhadap ras atau suku atau antar golongan, suku dan antar golongan. Kita tidak boleh atau kalian tidak boleh membedakan teman-teman kalian. Di MTS ini terdiri dari berbagai suku, berbagai daerah. Pasti cara atau logat bahasa atau perilakunya pasti berbeda. Yang kedua adalah jenis kelamin. Jadi tidak boleh membedakan perempuan dan laki-laki. Jadi sama-sama memiliki kedudukan yang sama. Yang ketiga adalah kasta. Kasta ini tingkatan di strata sosial. Ada mungkin dari sini ada yang dari golongan orang Arab atau dari kerajaan. Nah, alhamdulillah sekarang sudah tidak ada perbedaan seperti itu. Yang kemudian adalah agama. Kita tidak boleh memiliki sikap diskriminasi terhadap agama. Yang kelima adalah pendapat politik. Kemudian warna kulit. Kita tidak boleh membedakan teman hanya berdasarkan warna kulit. Kita tidak mau, misalnya kita tidak mau berteman dengan orang yang berwarna kulit hitam. Kita hanya maunya berteman dengan orang yang berwarna kulit putih. Itu tidak boleh. Kemudian yang terakhir adalah sosial ekonomi atau kedudukannya di ekonomi. Kedudukan ekonomi di dalam keluarga. Nah, misalnya ada temanmu pastinya ada yang kaya, ada yang miskin. Jadi kita tidak boleh membeda-bedakan. Kita hanya mau berteman dengan orang yang kaya saja dan kita tidak mau berteman dengan teman yang miskin misalnya. Nah, itu adalah sikap-sikap diskriminasi yang dilarang. Anti-diskriminasi ternyata tidak hanya dilarang atau tidak hanya diatur oleh negara, tetapi juga diatur oleh Islam. Jadi agama kita juga mengajarkan bahwa kita tidak boleh memiliki sikap diskriminasi, tapi yang harus kita miliki adalah sikap anti diskriminasi. Nah, hal ini di dalam Islam ini diatur di dalam surah Al-Hujurat ayat 13 yang artinya bahwa hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seseorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Nah, di sini sudah jelas bahwa Islam juga melarang kita memiliki sikap diskriminasi. Tetapi yang diinginkan oleh Islam atau yang diajarkan oleh Islam adalah anti diskriminasi. Bahwa sesungguhnya manusia itu pada hakikatnya di hadapan Allah itu sama. Dari golongan apapun, dari sosial apapun, dari tingkatan apapun, jadi yang membedakan adalah ketakwaannya terhadap Allah. Jadi kita tidak boleh memiliki sikap diskriminasi. Jadi yang harus kita tanamkan adalah sifat anti diskriminasi. Nah, bagaimana cara kita menghindari sifat diskriminasi? Artinya berarti kita harus memupuk sifat anti diskriminasi. Nah, bagaimana caranya? Yaitu yang pertama, ini menurut agama kita, menurut Islam juga, menurut negara juga, yang pertama adalah gemar bersilaturahmi. Nah, gemar bersilaturahmi itu maksudnya apa, tujuannya adalah agar saling mengenal satu sama lain dan nantinya bisa saling tolong menolong. Yang kedua, menumbuhkan semangat persatuan dan kesatuan Anda agar saling bergotong royong. Yang ketiga, bersikap toleransi terhadap sesama umat beragama dan tidak memaksakan keyakinan agama terhadap orang lain. Jadi kita tidak boleh memaksakan keyakinan kita terhadap agama lain. Yang keempat, membiasakan diri menghindari sifat-sifat saling merendahkan, mencela, memanggil dengan gelar yang mengandung ejekan, berprasangka jelek. Nah, ini biasanya terjadi di sekolah. Nah, mulai sekarang jangan membiasakan atau kalian tidak boleh membiasakan diri yang sifatnya adalah merendahkan teman atau mencela teman atau memanggil teman dengan gelar yang mengandung ejekan. Itu tidak boleh. Kemudian selalu beribadah sesuai dengan keyakinan, sesuai dengan kemampuan kita dan selalu mencari ilmu dan agar
pengetahuan, agar wawasan kita tambah luas. Nah, sekarang ayo sama-sama kita renungkan, apabila sikap atau sifat diskriminasi tidak kita cegah dari sekarang, apa yang akan terjadi? Nah, pastinya kalau sudah orang merasa didiskriminasikan atau orang merasa diperlakukan tidak adil, otomatis akan terjadi kerusuhan. Nah, kalian mungkin sudah tahu, sering mendengar ya istilah kerusuhan, kekacauan di mana-mana. Itu kalau sudah ada seperti itu, berarti mereka merasa tidak adil, diperlakukan tidak adil, ada perbedaan yang mereka terima. Kemudian ketidakadilan. Ya, bagaimana rasanya merasakan ketidakadilan? Pasti tidak enak. Kalau misalnya jangan usah jauh-jauh, kalau jika kalian di rumah saja, misalnya punya bersaudara 2, kalian dikasih sangu misalnya hanya 5.000, sedangkan kakak kalian dikasih sangu misalnya 20.000, nah itu namanya tidak adil. Kemudian timbulnya kehancuran. Kalau sudah kerusuhan, ketidakadilan di mana-mana, akan terjadi kehancuran, demo terjadi di mana-mana. Nah, ini akibat daripada sifat atau sikap diskriminasi. Dan untuk itu kita sebagai warga sekolah harus menanamkan sikap anti diskriminasi supaya di sekolah kita, di kelas kita, di sekitar kita menjadi damai dan semua merasa tidak ada yang tidak adil. Demikian yang bisa Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap lakukan 5M. Kemudian ayo kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan pandemi di negara kita ini cepat berlalu sehingga kita dapat belajar bertatap muka, berkumpul dengan teman-teman, berkumpul dengan guru-guru kita, sehingga pembelajaran lebih menyenangkan dan lebih terkesan. Anak-anak, Ibu akhiri ucapan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.